Kalau sudah uangmu tidak bisa nyelamatin, otak tidak bisa nyelamatin, ada Yesus. Pertama kalinya orang kaya ini nangis dan berkata, Yesus, kalau engkau ada, sembuhkan. Hari-hari itu dia per jam muntah. Begitu dia doa cuma seperti itu loh. Dia tidur 24 jam. Saudara, dan bangun sembuh. Saudara, dia tidak tahu sampai hari ini juga tidak tahu sakitnya apa. Tapi sejak hari itu seluruh keluarga dimenangkan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, pada waktu tadi pagi saya berdiri di depan, Tuhan bilang begini, lihat, yang aku ingin berikan sangat banyak. Saudara, dan saya melihat 7 gudang itu dibuka. Saudara, gudangnya itu beda-beda. Ada gudang berkat, ada gudang karunia dan skill dan kekuatan. Saudara, ada gudang cinta, gudang seperti pengurapan dan sebagainya. Ada 7 gudang. Tetapi saudara, kapasitas kita mengambil. Dan saudara, iman kita untuk membuat itu menjadi kenyataan sangat rendah. Saya berdoa siang ini saudara upgrade. Dan saya percaya semua akan menjadi dengan sangat cepat. Saya suka terjemahan The Message. Dibilang itu sangat cepat. Itu terjadi dan ada di mana-mana. Saudara percaya? Saudara, berkat itu ada di mana-mana, saudara. Tapi masalahnya saudara yang tidak lihat. Saudara, saya mau saudara menangkap. Hari itu Hagar nangis, Ismail nangis. Dia bilang mau mati. Tapi Alkitab berkata ketika matanya terbuka, dia lihat sumur. Dia lihat mata air. Saya mau nanya, sumur sama mata airnya baru diciptakan Tuhan atau dari tadi sudah ada di situ? Dari tadi. Tapi persoalannya mereka tidak melihat. Itu yang sering kali terjadi. Saudara, ada banyak sekali berkat yang ada di sekitar kita. Tapi sering kali kita tidak melihat. Saudara, ada satu anak. Saudara, dia usianya baru 9 tahun. Dan dia itu cuma lihat saudara, bahwa anak-anak di Papua itu tidak bisa makan dengan baik, sakit, tidak bisa minum. Dan dia nangis dan berdoa. Dia nangis dan berdoa, dia bilang, Tuhan, saya pengen kasih mereka makan. Dan pada waktu dia nangis dan berdoa, Tuhan bilang begini, buat surat sebanyak-banyaknya. Dan kasih kirim kemana saja. Saudara, dan anak ini Tuhan bilang suruh tidak boleh diketik, tapi harus ditulis, saudara. Ini anak umur 9 tahun loh, saudara. Ini kejadian sungguh. Saudara, dan anak ini tulis surat sebanyak-banyaknya. Saudara, dan dia kirim kemana saja. Termasuk saudara, sampailah itu ke televisi. Dan itu kemudian disiarkan. Sampailah itu saudara ke Bill Gates. Dan Bill Gates cuma berkata oke. Sekedar lucu aja sih, keren aja. Dan lucunya Bill Gates keren aja. Nyumbangnya apa? 1 miliar US dollar. Terus karena Bill Gates nyumbang, Elon Musk bilang ya aku ikutan. Lipat gandakanlah 2 miliar US dollar. Saudara, dan singkat cerita, anak ini mengumpulkan lebih daripada 12 saudara miliar US dollar. Saudara, cuma apa? Nulis surat. Anak ini timbul dari apa? Ketaatan. Dia dengar Tuhan. Hatinya digerakkan dan dia sepakat. Dia tiba-tiba rasakan hati Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan aku mau. Dan Tuhan cuma kasih yang dia bisa.
Tulis surat pakai tanganmu sendiri. Kirimkan ke sebanyak yang engkau bisa. Saudara, itu cara melipat gandakan benih. Just dengarkan Tuhan dan lakukan dalam kesederhanaan. Lakukan dalam ketepatan. Maka tiba-tiba Tuhan menyelesaikan buat kita. Amin. Jadi tidak ada orang di sini yang saya harap bisa berkata begini, saya tua, saya masih kecil. Tidak ada alasan. Setiap kita yang melakukan dalam ketaatan, kita akan menuai dalam sorak-sorai. Saudara, dan di sini ada bagaimana akselerasi. Banyak orang nanya sama saya, saudara, caranya gampang sebenarnya. Saudara, yang pertama pembacak. Habis bacak, tepat nyusul apa saudara? Penuai. Nah, caranya gimana? Mulailah. Saudara, jadilah pembacak. Saudara, apa artinya? Kalau lihat orang lagi sedih, bajak. Sedih itu tidak guna, tapi doa besar manfaatnya. Mungkin cuma satu kalimat, tapi itu membacak. Saudara, hari itu saya punya seorang teman miskin. Saudara, dan dia punya teman kaya raya. Saudara, tapi setiap kali ketemu, dia cuma ngomong begini. One day kalau kamu kepepet dan uangmu tidak bisa nolong, kamu teriak Yesus. Saudara, nanti kalau ketemu lagi, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, dia cuma bilang nanti one day ke semua. Tapi terlebih lagi dia ucapkan ke teman kita yang kaya, kalau uangmu tidak bisa nolong, otak, ilmu, dunia sudah tidak bisa nolong, ada Yesus. Saudara, sampai sekali waktu teman kami yang kaya itu, saudara, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia muntah tuh sampai seember, saudara. Muntah darah, tidak bisa berhenti. Dokter sudah kasih segala macam obat, dicoba, diselidiki, tidak bisa berhenti. Kalau tiba-tiba dia muntah, saudara, dia muntah sampai muntah darah sampai seember. Dan dokter bilang begini, kalau keadaannya tidak membaik, dalam 3 hari usus semuanya akan pecah. Dan dia akan meninggal dunia. Dokter bilang, aku tetap tidak tahu, kami semua tidak tahu. Sakitnya apa, masalahnya di mana, ini tidak ada. Saudara, mereka sampai kirim ke luar negeri kemanapun, tidak tahu, tidak ada masalah. Tidak ada panas, tidak ada apapun. Saudara, dan hari itu tiba-tiba bajakan teman kami yang lain. Yang berkata, kalau sudah uangmu tidak bisa nyelamatin, otak tidak bisa nyelamatin, ada Yesus. Pertama kalinya orang kaya ini nangis dan berkata, Yesus, kalau engkau ada, sembuhkan. Hari-hari itu dia per jam muntah. Begitu dia doa cuma seperti itu loh. Dia tidur 24 jam. Saudara, dan bangun sembuh. Saudara, dia tidak tahu sampai hari ini juga tidak tahu sakitnya apa. Tapi sejak itu seluruh keluarga dimenangkan karena ada orang yang membajak. Saudara, itu membajak. Kalau saudara di sini ada tetangga, saudara benci sekali orang Kristen, bajak. Datengin, sapa, bajak gitu. Tetangga saya, saudara, sangat, wah, aliran keras. Saya beliin, saudara, teh dari Malaysia yang tulisan Arabnya segede-gede gaban. Saudara ya, saudara, saya pesan khusus. Gak peduli mereknya apa, yang penting tulisan Arab, kata saya. Saudara, dan saya kasih. Saudara, dan tiba-tiba hubungan kami membaik. Tiba-tiba saudara, dia berkata, kalau nanti Lebaran, ya, saya kirim ya. Dan saya bilang, kalau Natal nanti saya kirim ya.
Saudara, dia bilang iya. Terus dia mulai tanya-tanya, saudara. Sekali lagi, ada bagian kita membaca. Tapi mau cepat, jangan cuma baca. Saudara langsung menuai. Saudara, dan banyak anak-anak Tuhan tidak menerima banyak. Karena kau juga tidak kerjakan banyak. Saudara, menuai itu paling gampang apa? Ke rumah sakit. Karena kalau orang sudah sakit, apalagi gawat, apalagi tidak ada yang nolong, tidak ada yang besuk, semua pasti mau didoain. Semua pasti mau terima Yesus. Saudara, kalau perlu datangin daerah orang koma, wah itu enak. Khotbahin aja, dia tidak bisa protes kan. Saudara, ini menuai. Jadi kalau saudara mau cepat, saudara harus menuai. Saudara, saya ajarin menuai yang gampang lagi. Saudara, pergilah dari atas gedung, atas gunung, bilang semua berkat Tuhan aku ambil. Dari utara, selatan, barat, timur, saudara deklarasi di atas, saudara akan menuai. Nah, banyak orang kalau sudah membajak dia tidak menuai. Tapi kalau saudara mau mengalami akselerasi, bajak, tuai. Tapi habis nuai, ngirik. Saudara, ngirik ini apa? Saudara, mari kita memuridkan. Mari kita ngajarin. Yang tidak benar dibenerin. Saudara, yang salah-salah saudara. Yang kosong, yang belum dikerjakan, mari kita kerjakan. Saudara, ini ngirik. Tapi sesudah itu kalau saudara lihat, ini waktunya saudara kita apa? Nabur benih. Saya setiap kali ada kesempatan. Ada orang bilang, Bu, saya mau ke daerah. Saya bilang, saya nabur ya. Saya nabur baju profetik. Saya nabur kue. Saya nabur apapun yang bisa saya tabur. Saudara, pada waktu ke bangsa-bangsa, saudara bilang kita akan tahun ini kita akan pergi ke 80 negara. Saudara, saya langsung bilang, saya nabur ya cuma sejuta sih. Saya bilang saya nabur sejuta. Karena saya tahu saya mau menerima investasi berkat dari semua negara. Saudara mau mengalami akselerasi, kerjain semuanya. Jangan bilang begini, saya sudah nabur. Tapi saudara tidak baca. Saya sudah baca. Dan saudara tidak mau menuai. Kerjakan semuanya. Susul menyusul. Maka saudara akan menerima sangat banyak. Saudara, kita lihat yang kedua. Saudara, yang kedua, mari bacakan Yesaya 66. Pokoknya Bapak Yafet bagian membaca. Yesaya 66 ayat 14-15. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan cepat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung. Saudara, kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan cepat. Kalau saudara tahu rumput, ya saudara punya rumput, tapi tadi pagi saya sudah bilang, saya ini suka semua yang profetik. Jadi ada tanaman yang ditanam di Mahanaim awal. Namanya tanaman daun Adam Hawa. Saudara, karena daun itu daun yang ditanam di mana saja bisa tumbuh. Jadi disebutnya tanaman Adam Hawa. Istilahnya penerobos yang awal. Saudara, dan itu ada di Mahanaim. Saudara, kurus kering. Saya bilang gini, saya mau ambil. Dan kemudian saya ambil, saudara, saya tanam di depan rumah saya. Di depan got. Saudara, dan hari ini udah kayak padang belantara, saudara ya. Saudara, tumbuh dengan pesat. Saudara, kemudian kalau di mana yang pendek-pendek ini udah tinggi-tinggi, saudara. Gendut-gendut, saudara. Saya taruh di pot, sudah ada 5 pot, saya bagiin ke orang-orang. Kalau bagiinnya saya bilang gini, ini profetik loh. Ya, tanaman awal Mahanaim. Nah, mau mereka, saudara. Dan mereka semuanya bilang, Bu, cepet banget ya. Iya, saudara, kenapa?
Karena sebenarnya hari-hari ini Tuhan itu pengen kita sangat cepat. Tapi kenapa dikatakan seperti rumput? Yang keren, gak usah pakai gali-gali. Saudara tinggal potong, tancap, tumbuh. Saudara. Cara nanamnya itu kayak begitu. Saudara tinggal potong, saudara mau potong apanya terserah. Saudara mau potong, ini yang ada mawa ya. Saudara ya potong, saudara ya tiangnya atau batangnya, daunnya, sampai bunganya tancap aja tumbuh. Saudara. Nah saya berdoa, ada orang-orang itu istilah saya ya, susah. Apapun dibuat susah. Dan apapun menghalangi dia buat tumbuh. Tapi saya berdoa di masa akselerasi, apapun, bahkan ketika engkau dipotong, engkau pilih cepat tumbuh. Amin. Saudara, dalam hidup saya rasa saya punya itu. Saudara, pada waktu itu saya di Jepara. Dan saya di Jepara, saudara, umur 3 tahun. Saya masuk sekolah minggu, saya lihat sekolah minggunya gak seru. Maka saya mulai, saudara saya bawa, kebetulan saya punya buku-buku cerita. Dari sejak 3 tahun saya suka buku cerita Alkitab. Saya langsung bilang ke mama saya, boleh enggak bagi-bagi buku cerita? Boleh. Saudara, dan saya bagi buku cerita, sekolah minggunya jadi seru. Saudara, dan tapi cuma sebentar, saya pergi ke Papua. Saudara, saya di Papua, hari itu pada waktu saya di Papua, umur saya 4 tahun. Tapi saya sekelas sama anak-anak yang umurnya 7 tahun, 8 tahun, bahkan 10 tahun. Karena saya dari Jawa, kebetulan orang tua saya guru dan dokter. Sedangkan mereka banyak yang waktu itu ya, zaman tahun saudara 70. Saudara itu mereka sama sekali. Saudara bilangnya gini, sekolah buat apa? Tidak perlu. Dan pada waktu saya di sana, buat saya itu kesempatan. Saya dipotong dari Jepara, pindah saudara ke Papua. Tapi buat saya itu kesempatan. Mereka tidak tahu banyak. Hari itu saya baru usia 4 tahun. Saya sudah ngajarin baca nulis. Saya cerita tentang apa saja di Alkitab. Daud lah, saudara ya Salomo lah, Nuh, dengan cerita yang semau saya. Dan semua orang dengerin. Saudara, anak-anak besar, anak-anak kecil, semua dengerin. Saudara ini bertumbuh, bisa mengerti. Saudara dipotong, keadaan bisa apapun. Saudara, dan begitu selesai, saudara saya dipindah ke Bandung. Umur sekitar 6 tahun saya pindah ke Bandung. Sekali lagi saya harus adaptasi. Hari itu kondisi sangat-sangat mip. Saudara, hari itu sampai saya itu gak bisa beli sepatu. Tapi hari itu saya jadi pakai ke sekolah itu pakai sepatu sandal lah, yang paling murah. Tapi ketika teman-teman semua nanya begini, kenapa sih lu gak pakai sepatu? Kenapa sih? Saya bilang begini, sepatu panas. Sepatu saya ini paling enak. Ya Isis, kaos kaki gak bau. Padahal karena gak punya duit saudara. Tahu gak, karena saya tuh dengan kemana saja saya ngomongnya gitu. Enak nih, dipakai gak panas, kaos kaki gak bau. Bisa lepas sepatu seenaknya. Saudara, dalam 3 hari seminggu semua ganti kayak saya saudara. Saudara, sejak itu saya tahu, oh apapun yang saya ngomong orang kan nurut. Dan saudara, sejak hari itu saya kendalikan sekolah. Saya kendalikan begitu banyak hal. Saya bilang yuk kita buat ini, yuk kita buat ini, yuk kita buat ini. Itu namanya bertumbuh. Saudara, hari ini mungkin berkata begini, Bu, saya ini pragmatis. Saya tidak bisa kayak ibu yang koleris.
Ayo setidaknya bertumbuh. Saudara mungkin berkata, saudara pragmatis, bertumbuhlah dalam kesetiaanmu berdoa. Kalau saudara berdoa dulunya setengah jam, bertumbuhlah jadi 1 jam. Kalau saudara berkata, saya ini pragmatis, oke. Jadilah seperti Pak Luki. Saudara 10 tahun, tidak pernah 1 hari pun kosong. Dia kelilingi seluruh Mahanaim. Maka pragmatismu berdampak, saudara. Di hadapan Tuhan itu jadi persembahan besar. Itu lambang kesetiaan. Saudara, hari itu Kak Puji, saudara ya, dia bilang begini, Bu, saya belum berani khotbah. Saya ini gak pinter nyanyi. Biarkan saya jadi pendoa. Terus saya bilang, berapa banyak? Dia bilang, saya putuskan setiap hari saya berdoa 5 jam di Mahanaim. Saudara, dan hari itu dia belum banyak orang, sama 2 orang. Jadi bertiga, saudara jam 8 pagi masuk. Dia doa 5 jam gak keluar. Setiap hari. Setelah itu baru ngajar rumah singgah. Hari ini menara doa, saudara, isinya puluhan orang, ratusan. Bahkan sudah berubah, bertumbuh menjadi STT. Bertumbuh saudara menjadi pasukan doa di 38 provinsi. Dimulai dengan Ibu Deborah Puji. 1 orang memutuskan, bolehkah saya setiap hari berdoa 5 jam di Mahanaim. Ini bertumbuh. Ini bertumbuh, saudara. Bolehkah di sini ada orang-orang yang memutuskan dan berkata, saya pegang ini Pak. Dan saudara akan lihat bagaimana berkat Tuhan. Saudara, penari di Mahanaim hari itu baru isinya 4 orang. Saudara, penari hari itu isinya 4 orang. Obed, istrinya Mareta, calon istrinya Mareta. Ada Katina, 1 Serwahyu. Saudara, hari itu, saudara, dan hari itu Ibu Nike. Saudara itu kena masalah kaki. Saudara, dari punggung sampai ke bawah itu katanya otot terjepit lah, enggak tahulah apa. Dokter menyerah. Ke toilet saja butuh setengah jam. Saudara, karena kalau sudah duduk bisa, sudah berdiri bisa. Tapi kalau jalan merayap, saudara, karena sangat sakit. Tapi dalam kondisi seperti itu, saudara, dia tanya Tuhan. Dan Tuhan bilang, jadi penari. Dia datang ke saya dan bilang begini, Bu, saya enggak bisa nari. Kaki saya cacat. Tapi bolehkah saya ngurusin jubah, ngurusin properti, dry clean? Saya bilang boleh. Saudara, dan itulah mulai dia mengurus. Saudara, dan dia lakukan mengurus jubah, dry clean. Dan saya selalu bilang gini, pokoknya kalau kaki kamu sedikit saja enak, ikut nari. Gak usah yang gerak. Kamu angkat satu benda, berdiri aja di tengah. Udah, bececeng aja di situ. Saudara, sampai ganti lagu, baru pelan-pelan. Saudara, dan dia lakukan. Beberapa kali dia lakukan, Tuhan jamah bang. Sembuh total sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan hari itu setelah 1 tahun, dia ngurusin jubah, Tuhan bilang begini, kasih ke dia. Buat ketua penari dan semuanya. Saudara tahu penari hari ini, kalau di seluruh Indonesia tercatat 10.000 penari. Saudara, buat di Mahanaim saja ada 1.000 penari. Saudara, layernya, jadi kalau di penari itu perangkatan harus belajar. Dan ada layernya. Saudara mau tahu angkatan keberapa sekarang? 18.
sudah angkatan ke-18. Ini namanya bertumbuh seperti rumput muda. Saya berdoa, pulang lakukan apapun yang saudara bisa lakukan. Saudara mungkin cuma bisa angkat karena kakimu cacat, just do it. Engkau akan bertumbuh seperti rumput muda. Saudara, kita lihat yang selanjutnya, upgrade. Kalau tahun ini saudara tidak upgrade, saudara tidak akan bisa menerima banyak. Saudara, pada waktu cucu saya nih ya, Miel usia 3 masuk 4 tahun, Tuhan itu jelas. Tuhan bilang sekarang ini baru 4 tahun. Tuhan bilang gitu, tidak ada hari tanpa les. Tuhan bilang tiap hari dia harus les yang berbeda. Saya bilang sama mamanya bilang siap. Saudara, dan kalau saudara lihat jadwalnya, setiap hari les yang beda. Senin nari, Selasa nyanyi, Rabu Inggris, Kamis Mandarin, Jumat penginjilan. Saudara ya, setiap hari. Ada piano, ada gitar. Kemarin dia bilang, ini udah full nih saudara. Dia masih bilang begini lagi, Oma tambah 1 dong, apa? Bikin baju. Dia bilang, saya mau bikin baju. Saya bilang oke. Nanti mulai ini pokoknya ada 2 jam ke sanggar bikin baju. Saya bilang, saudara, sekali lagi kita butuh upgrade saudara. Tapi ada orang-orang yang gini ya, aduh, saya ngapain belajar? Buat apa? Nggak pengen. Udah tahu. Saudara, kok nggak pernah upgrade? Ayatnya keren. Mari bacakan. Dewasalah, engkau ini hamba-hamba kerajaan. Hiduplah sesuai standarnya. Hidupilah identitasmu yang Tuhan sudah ciptakan. Hiduplah dengan murah hati dan mengasihi orang lain, sebagaimana Tuhan memperlakukanmu. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya jelas dengan kalimat dan huruf besar, grow up. Grow up. Grow, tumbuh. Up, ke atas. Saudara, walaupun bahasa terjemahan bagusnya dewasa, tapi bahasa kasarnya tumbuh. Sekali lagi bahasa kasarnya apa? Tumbuh. Ayo colek kiri kanan, tumbuh. Tumbuh. Saudara, karena banyak anak Tuhan tidak bertumbuh dalam apapun. Saudara, dia tidak tumbuh menjadi makin dewasa, dia tidak tumbuh dalam ekonomi, dia tidak tumbuh makan stagnan. Dan kalau saudara baca di Wahyu, dalam bahasa aslinya berkata yang stagnan, aku muntahkan keluar. Saudara, ayat ini keren. Engkau ini hamba-hamba kerajaan. Jadi hiduplah seperti itu. Now, bahasa Inggrisnya enak ya. Life like it. Bertumbuhlah, bersikaplah seperti itu. Saudara, kalau saudara tahu, saya ini suka film ya. Maafkan, saya belum rohani seperti Bu Nani yang gak nonton film. Saya ini penggemar film, saudara. Saudara, ada satu film yang saya suka. Itu mereka yang mau jadi dayang atau jadi dayang istana, saudara. Saudara mau tahu sekolahnya 7 tahun. Saudara buat jadi dayang istana. Dan itu saudara ya, saudara ini berdasarkan sejarah loh saudara. Saudara bisa dipecat kapan saja. Setiap tahun ujian. Itu 7 tahun yang ujiannya naik kelas terus ya. Kalau yang tidak naik kelas bisa 10 tahun. Saudara, itu pertama sekolah, habis itu nanti saudara percobaan jadi dayang, terus dayang junior, terus naiklah istilahnya. Sampai baru boleh melayani raja.
jenjangnya kalau saudara 10 tahun bisa melayani raja, itu sudah bagus. Saudara, karena itu menurut sejarah, mereka yang sangat menginginkan itu, mereka mulai mendaftarkan anaknya ketika anaknya berusia 12 sampai 15 tahun. Saudara, karena mereka tahu jenjangnya panjang. Saudara, dan saya belajar dikit ya di film itu ya. Cara jalan, cara senyum, saudara, cara nata. Itu lucu banget saudara. Hari itu saudara, mereka suruh nata cara menyajikan. Saudara, dan ternyata membawa satu buah baki dengan semua makanan, dengan ngesot. Saudara, bukan ngesot ya, jongkok tapi maju saudara. Itu ternyata nggak gampang loh. Saya suruh niruin nggak bisa, saya nggak bisa saudara ya. Saya nggak tahu apakah Bu Melinda masih bisa. Ya, karena itu ternyata butuh saudara. Saudara, tetapi menurut sejarah mereka yang terlatih saudara, sampai usia saudara ya, mungkin sekitar 70 tahun mereka masih bisa melakukan itu. Saudara, bawa 10 atau 12 macam di nampan besar ya, dan ngesot, bukan ngesot sih, berlutut tapi maju saudara. Saudara, sampai saya bilang ini keren ya. Loh, itu namanya bersikap sebagai hamba. Saudara bisa mengerti? Dan kita ini hamba kerajaan surga. Seharusnya kita tahu yang namanya kasih. Seharusnya kita tahu yang namanya pengabdian. Seharusnya kita tahu yang namanya kehormatan. Seharusnya kita tahu yang namanya, saudara, bersukacita. Seharusnya kita tahu yang namanya pengetahuan. Wah, saya kalau lagi lihat film gitu keren saudara. Saya suka makanan Korea, jadi saya suka salah satunya kimchi. Dan saya syok ketika tahu, jadi kalau saudara jadi dayang, saudara harus tahu kimchi itu jenisnya berapa? 7.000 lebih. Jenis kimchi itu 7.000 lebih saudara. Setiap daerah menunya beda, cara masaknya beda, rasanya beda. Sampai ada kimchi saudara yang harus diambil saudara dari kerang abalon, hidup dipotong-potong, dicampur saudara. Katanya sih fresh, enak, dan wah mengandung vitamin A sampai Z gitu saudara ya. Katanya, saya juga belum pernah makan. Tapi pada waktu saya lihat itu saya bilang gini, kenapa ya buat kerajaan dunia saja seperti itu. Sedangkan kita ada dalam kerajaan Allah, betul? Siapa di sini yang sudah baca dan dengerin di YouTube komplit 7 sumpah? Ayo angkat tangan. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Nggak sampai 10%. Yang saudara dengarkan 7 sumpahnya ada 10%. Bagaimana saudara bisa bersikap sebagai kerajaan? Saudara, ini hal kecil lah. Saudara, kalau hari Minggu begini, saya pribadi tuh dengerin khotbah minimal 4 loh. Saudara, nanti pulang saya akan buka saudara yang di Mahanaim yang tadi saya tidak dengar. Tapi kalau saya biasa, saudara selesai saya buka. Saudara, semua yang yang dikhotbahkan di Mahanaim, yang dikhotbahkan di Hananel Cinta. Makanya minggu lalu saya udah tahu bahwa hari ini bagi benih, Pak Fendi ngomong. Dan kemudian saudara, makanya temanya bukan karena saya peka-peka banget. Saya hadapkan ke Tuhan soal benih apa. Dan Tuhan bilang, dari benih kepada tuaian. Loh, karena saya dengarkan khotbahnya. Paginya Joshua kan, saya dengerin juga khotbahnya.
tentang kami liburan kan. Dari 2 saudara ya, dari hotel 2.500.000 di-upgrade jadi 10 juta sampai 12 juta satu orang. Betul kan? Saudara, saya dengerin. Saudara, minggu lalu Papua sudah datang, betul kan? Di kebaktian pertama duduk depan, kebaktian kedua duduk belakang. Terus sampai saya tahu. Ya kan, apa karena saya dengerin. Saya dengerin, saya sampai kaget. Ya, bahwa ada ceritanya Rian, ada ceritanya, saya dengerin. Saudara, dan saya berkata, ya setiap orang. Kenapa saya dengerin? Saya orang yang mau belajar. Dan saya mau terus belajar. Tapi berapa banyak saudara merasa, aduh enggak mudeng. Ya enggak apa-apa, dengerin aja terus sampai mudeng. Saya itu geli kalau lihat cucu-cucu saya. Dia itu kalau nyetel lagu, saudara ya, mungkin bisa 1000 kali. Dia suka misalnya lagu saudara kudus-kudus gitu ya. Nah, nanti kalau saudara, kalau iseng nanti bisa saya pasangin. Dia bisa niru gerakannya Leo persis dengan nyanyi lagu kudus-kudus. Ya. Kudus-kudus, udah gayanya persis sampai saya ketawa ngakak. Saudara, saya kirim ke Leo, Leo bilang ini kok bisa ya. Dia nyanyi semua lagu kudus-kudus persis. Saudara, cucu saya tidak kayak anaknya Erik. Anaknya Erik itu denger lagu cuma cukup 2 kali. Dia bisa nyanyi. Saudara, lagu apa saja. Saudara, itu warisan dari bapaknya. Saudara dengerin lagu 2 kali. Maksimal 4 kali. Dia nyanyi dari depan sampai belakang. Kemarin pada waktu di Kendari ya. Saudara, dia jadi WL di usia 4 tahun. Saudara, kalau saudara dengarkan lagu Sumpah. Yang suara nyanyi, yang suara ngomong itu cucu saya. Tapi yang nyanyi itu anaknya Erik. Saudara, Yehuda. Namanya sesuai dengan namanya Yehuda. Aku memujimu Tuhan. Saudara, nah itu keren. Cucu saya enggak keren kalau soal nyanyi. Tapi saudara, dia satu lagu, dia dengerin mungkin 100 kali, 1000 kali. Sampai ujungnya dia hafal. Nah, saya berdoa, kenapa sih kita enggak bisa begitu? Kalau kita bodoh, dengerin lagi. Dengerin lagi. Sampai kita mudeng. Kalau kita pintar, ya enggak apa-apa. 2-3 kali lakukan. Tapi yang pasti grow up, tumbuh. Amin. Maka tahun ini, saudara akan lihat yang ajaib. Ayatnya berkata, hiduplah dengan murah hati. Mengasihi sebagaimana Tuhan memperlakukan engkau. Saudara, saya belajar terus murah hati. Saudara, murah hati itu gampang. Lihat kebutuhan orang lain, kasih. Orang butuh diampuni, kasih. Orang butuh kesempatan, kasih. Ujungnya apa? Saya memperoleh kemurahan demi kemurahan. Sampai saya ini berkata, Tuhan, saya ini memperoleh kemurahan dahsyat. Saudara, retret itu butuh 2M, saudara. Saudara buat tiket, buat hotel, buat makan. Hitung aja yang daftar 4.500. Saudara, kalau anggaplah yang semua hadir 3.500. Karena kadang-kadang ada yang hadir hari H, kadang-kadang ada hari saudara hari tertentu tidak hadir. Dikaliin saudara 3 kali. Kali 10.000. Hitung aja sendiri. Belum air. Tapi saya melihat ada orang-orang yang ajaib. Saudara, karena saya melihat kemurahan Tuhan. Ada orang itu sampai menabur saudara 600 juta. Saudara, dan dia berkata, Bu, enggak apa-apa. Asal kami bisa menjamu 38 provinsi. Ujungnya puji Tuhan semua nutup. Semua nutup. Sampai saya bilang, Tuhan terima kasih.
Tapi saya berdoa supaya setiap kita berlakulah murah. Tahun ini Tuhan pengen saudara benar-benar melimpahkan semuanya kepadamu. Tuhan itu benar-benar pengen menggoncang, membuka langit. Saudara, tadi pada waktu di awal, saudara, kebaktian pertama saya lihat 7 gerbang. 7 gudang, bukan 7 gerbang. Dan saya tahu ada Pak Fendi, Bunita yang menangkap detail sangat banyak. Tapi salah satu yang saya lihat sangat jelas. Saudara, Tuhan itu memberikan 7 bunga. Dan Tuhan berkata, inilah 7 bunga cinta. Saudara, dan dalam sekilas, saya cuma mau ceritakan dikit. Walaupun saya tidak bisa ceritakan semua. Tuhan bilang begini, ada bunga melati, nak. Dan bunga melati adalah cinta dalam soal hal-hal yang kecil. Mari nyatakan cintamu dengan kau setia doa setiap hari. Nyatakan cintamu dengan kau setia deklarasi. Nyatakan cintamu dengan kau doling. Itulah cinta yang seperti melati. Saudara, Tuhan tunjukkan ke saya bunga anggrek. Dan Tuhan bilang ini cinta yang tahan lama. Tahan banting. Saudara tahu kalau saudara punya anggrek. Saudara kalau mawar, mekar, ditanam loh, ditanam, gak usah dipotong. Saudara ditanam, dia cuma mekar 7 hari. Itu udah paling lama. Habis gitu layu. Ditanam loh itu, gak dipotong. Tapi saudara tahu anggrek. Saudara dia bisa mekar dan tahan berapa? 3 bulan. Saudara tidak usah dipotong ya. Kalau dipotong pun masih bisa 1 bulan. Dan pada waktu tadi Tuhan cerita sama saya. Tuhan bilang, nak, tahun depan miliki cinta yang punya ketahanan. Yehezkiel pasal 35. Murka Tuhan atas pegunungan Seir. Datanglah firman Tuhan kepada aku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir. Bernubuatlah melawan dia dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu, dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan, dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka. Waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Oleh sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menjadikan engkau darah, dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Aku akan menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi, dan melenyapkan daripadanya orang-orang yang lalu lalang. Aku akan memenuhi juga pegunungannya dengan orang-orang yang mati terbunuh di bukit-bukitmu, di lembah-lembahmu, dan alur-alur sungaimu akan berrebahan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh sebab engkau mengatakan, kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku, dan kita akan memilikinya. Sebetulnya Tuhan ada di situ. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka. Dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Dan engkau akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel yang demikian. Gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu, dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku. Aku mendengarnya. Beginilah firman Tuhan Allah, seluruh bumi akan bersuka cita pada saat aku menjadikan engkau sunyi sepi, seperti engkau bersuka cita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi. Demikianlah akan kulakukan terhadap engkau.
engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir, dan engkau, segenap Edom dalam keseluruhanmu, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Yehezkiel pasal 36. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya, dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali, dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu. Dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu, yaitu umatku Israel. Mereka akan menduduki engkau, dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka, dan engkau tidak lagi terus memunahkan mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena orang berkata tentangmu, engkau memakan orang dan engkau memunahkan bangsamu. Oleh karena itu engkau tidak akan makan orang lagi, dan tidak akan memunahkan bangsamu lagi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau, dan engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa-bangsa, dan tidak lagi memunahkan bangsamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka, karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu, sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka.
dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala Aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan Aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan Aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan Aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu Aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari Aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, Aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga Aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak Kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.